Poco X7 Pro nggak berasa udah sekitar 5 bulan saya pakai, jadi di video ini saya kepengen sharing pengalaman plus minus pakai HP ini. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja ke pembahasannya. Mulai dari kelebihan yang saya suka dulu ya, karena yang bagus-bagus itu suka nampak di awal. Pertama, desain. Walau desain itu tergantung selera, tapi saya suka banget sama desain Poco X7 Pro. Karena kelihatan lebih sleek dan lebih minimalis, apalagi build quality-nya juga lebih baik daripada seri pendahulunya. Walaupun backdoor-nya ini tuh masih kerasa kopong dan sedikit cembung, cuma saya maklumi karena versi Indonesia itu baterainya disunat. Yang penting untuk frame-nya ini tuh nggak sekerupuk Poco X6 Pro. Kedua, harga. Murah hardware gahar, tentu saya itu nggak bisa tutup mata ya. Makanya poin ini saya angkat jadi kelebihan Poco X7 Pro. Karena sampai video ini dibuat, secara hardware HP ini tuh masih nggak ada lawan di kelasnya. Rival paling deket itu cuma Infinix GT30 Pro, itu pun chipsetnya masih di bawah HP ini. Ya bayangin aja dengan harga 4,5 juta, bisa dapat Dimensity 8400 Ultra yang Antutunya itu 1,5 juta lebih. Terus RAM storage-nya ini langsung dikasih yang 12/512 GB UFS 4.0. Lalu baterainya juga lumayan gede di 6000 mAh dengan fast charging 90 Watt. Dan nggak lupa, layar HP ini tuh juga cakep, AMOLED 1,5K. Ketiga, performa. Ya, dengan spek monster yang saya sebutin barusan, performa day-to-day Poco X7 Pro ini tuh emang beneran mantep. Teman-teman yang udah pakai pasti juga ngerasa setuju. Karena dipakai gaming berat ataupun editing video aja lancar, apalagi kalau cuma multitasking atau scrolling sosmed dan e-commerce. Jadi ya secara performa saya suka dan nggak ada masalah. Keempat, suhu. Di review Poco X7 Pro kemarin, saya udah bilang ya, untuk pemakaian harian normal, suhu Poco X7 Pro ini tuh tergolong terkendali. Paling ya anget aja sih, nggak sampai overheat. Kecuali diajar game berat rata kanan tanpa fan cooler, dia emang panas, tapi nggak sampai sepanas Poco X6 Pro yang sampai 50 derajat Celcius. Kalau Poco X7 Pro ini buat game berat kayak Genshin, HSR, WoW, ataupun Zenless Zone Zero, suhunya itu rata-rata di sekitar 45-46 derajat Celcius. Walaupun di suhu segitu performanya itu udah kena limit, bahkan di 43 derajat aja udah kena. Cuma kalau patokannya buat standar pemakaian normal sehari-hari, soal suhu ini saya anggap kelebihan Poco X7 Pro. Karena Poco X6 Pro itu dipakai scrolling sosmed bentar, udah anget. Kelima, layar. Ini saya nggak usah panjang lebar ya, karena dari zaman Poco X6 Pro, saya udah pernah bilang kalau saya suka sama kualitas visualnya. Jadi di Poco X7 Pro ini juga kurang lebih sama lah. Bahkan kecerahannya ini di-upgrade jadi 3200 nit dan proteksinya naik pakai Gorilla Glass 7 Eye. Jadi Poco seri X itu nggak cuma naikin performa, bagian layar itu juga dapat peningkatan. Keenam, kualitas perekaman video. Walau hasil fotonya itu sering over contrast, tapi buat hasil videonya tergolong lumayan bagus. Stabilizer OIS dan ACE-nya ini tuh kelihatan stabil, apalagi juga udah bisa rekam di 4K 60. Cuma ini tuh berlaku buat kamera belakang ya, kalau kamera depan belum. Oke, itu aja poin kelebihan yang saya suka selama pakai Poco X7 Pro kurang lebih 5 bulan. Atau malah udah lebih ya, karena saya nggak ngitungin. Jadi sekarang langsung aja lanjut ke poin bahasan berikutnya, yaitu kekurangan Poco X7 Pro. Pertama, baterai, meski kapasitasnya itu naik jadi 6000 mAh, tapi buat standar kapasitas segitu, daya tahan Poco X7 Pro ini tuh biasa aja. Karena rata-rata SOT yang saya dapat itu sekitar 6-7 jam. Emang nggak kecil, hitungannya juga masih lumayan. Cuma benchmark saya itu HP lain dengan kapasitas baterai yang sama, pola pakai yang sama, dan running di 1,5K juga. SOT yang didapat itu bisa jauh di atas Poco X7 Pro. Kedua, speaker. Setupnya emang stereo sih, bahkan udah dituning sama Dolby Atmos. Tapi buat standar speaker HP 4 jutaan, output speakernya ini tuh bagi saya kurang ya. Bassnya itu kerasa tipis, lebih dominan vokal sama treble. Udah saya custom itu juga nggak begitu ngaruh. Emang nggak jelek mutlak ya, hitungannya masih cukup oke. Cuma kalau dibandingin speaker HP 4 jutaan merek lain, bahkan dari Redmi, ini tuh kalah menggelegar. Apalagi di volume 50% itu backdoor-nya udah geter parah. Ketiga, HyperOS. Jujur, secara interface, UI Xiaomi itu favorit saya ya.
Bahkan jaminan update software HP ini itu juga panjang, 3 kali OS plus 4 tahun security patch. Cuma masalah UI Xiaomi atau Poco bagi saya itu bukan di situ. Tapi kestabilan sistemnya ini tuh masih kurang. Karena ada beberapa momen UI-nya stutter, UI-nya ngebug, dan UI-nya nge-crash. Entah kenapa HyperOS 2 ini tuh rasanya nggak seoptimal UI brand lain. Jadi saya ngarep HyperOS 3 nanti ada perbaikan dan optimalisasi. Walau kalau ngelihat sejarah Xiaomi, soal software ya gitu-gitu aja. Mereka itu kelihatan struggle banget bikin software yang reliable. Keempat, hasil foto. Kalau hasil videonya saya suka, tapi untuk hasil foto, saya pribadi ngerasa kurang. Karena processingnya sering over contrast. Tadinya saya ngarep ini tuh ada perbaikan lewat update software, tapi ini udah dapetin beberapa kali update itu nggak ada perubahan. Jadi memang kayaknya dari Poco dituning seperti ini. Solusinya ya Gcam. Kelima, Bluetooth. Entah teman-teman pada ngerasain atau enggak ya. Tapi dulu ada yang komen ngerasain juga sih. Jadi device Poco yang saya pakai, rata-rata itu punya masalah distorsi audio. Awalnya saya kira TWS saya yang bermasalah, tapi pas coba TWS lain, masalahnya itu tetap. Jujur ya, saya itu kurang paham letak masalahnya ini ada di mana. Karena tiap Bluetooth-nya ada update, saya update itu tetap nggak ngaruh. Atau kudu pakai TWS Xiaomi ya. Saya belum coba sih. Ya nanti kapan-kapan coba ke Mi Store deh. Dan udah itu aja plus minus Poco X7 Pro setelah kurang lebih 5 bulan pemakaian. Kalau saya sih suka ya sama HP ini, karena Poco ngejawab beberapa keluhan saya di seri sebelumnya. Walaupun tetap nggak ada HP yang sempurna, karena ada harga ada rupa. Tapi kalau tolak ukurnya HP 4,5 juta dengan spek hardware paling gahar di 2025, ya HP ini salah satunya. Bahkan mungkin yang terbaik. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kelebihan kekurangan Poco X7 Pro. Yang pasti semua yang saya jelasin itu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Semisal teman-teman ada pendapat lain, ya silakan aja cerita di kolom komentar. Sekalian buat diskusi bareng-bareng sesama user. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya, dan mata Sita.